Puji Tuhan, Shalom. Seneng rasanya ya, ini pertama kali kumpul lagi. Sejak 4 bulan saya kena lockdown di Perth. Ini pertama kali officially berdiri di mimbar, ya di Rimpert ini ya. Tadi pulang ngobrol sama suami tentang summary dari khotbahnya Pak Gembala. Katanya khotbahnya Pak Gembala tadi pagi tentang mancing. Suami saya tanya begini, kamu enggak kangen pulang Surabaya? Kalau saya masih sering kena homesick ya. Suami saya bilang enggak sama sekali. Kenapa? Karena terus terang ini pertama kali dia menemukan teman-teman tuh di sini. Dan di Rimpet, jadi bahasanya sama. Bahasanya permancingan Bu, bukan bahasa Surabaya Bu. Jadi saya menjadi penjala manusia, dia menjadi penjala ikan. Enggak apa-apa deh, sesuai dengan panggilan masing-masing ya. Saya hari ini mau menyampaikan satu pesan Tuhan. Sebetulnya ini sudah sering saya bagikan di Zoom, di banyak jemaat di Surabaya maupun di banyak tempat. Saya kaget juga setelah selama 4 bulan ini banyak pelayanan lewat Zoom. Saya tidak pernah menyangka bahwa jangkauan-jangkauan yang terjadi jauh di luar dugaan saya. Sampai ke Jerman, sampai ke Amerika, sampai teman-teman dari New Zealand, terus Singapura, dan banyak dari tempat-tempat di seluruh Indonesia. Bahkan mereka yang tadi tidak tahu saya, mereka jadi tahu saya gara-gara Zoom juga. Jadi saya bersyukur Tuhan tetap punya rencana baik sekalipun kelihatannya di lockdown. Kalau sampai hari ini saya belum bisa pulang ke Indonesia, saya pun tetap percaya pasti Tuhan memingit saya ada rencana. Saya dengar kabar katanya dibuka baru tahun depan, pertemuan, haleluya, puji Tuhan. Tuhan luar biasa, Tuhan baik. Saudara mungkin ada yang tidak pernah dengar cerita saya bahwa beberapa waktu yang lalu Tuhan izinkan semua akses ketutup. Akses seperti apa? Termasuk rekening. Jadi karena sebuah kesalahan kita waktu ke sini, suami juga lupa cek itu nomor handphone Indonesia. Sehingga akhirnya mobile banking yang didaftarkan dengan nomor handphonenya dia, nomor handphonenya mati. Lalu kita telepon ke pihak provider dan kita tanya gimana caranya, bisa enggak dihidupin secara online? Enggak bisa, Bapak harus ke kantor. Bawa SIM card asli, bawa KTP asli dan langsung ketemu. Enggak mungkin, kalau enggak mungkin Bapak bisa kasih surat kuasa. Tapi perlu kirim SIM card sama KTP asli. Terus kemudian saya telepon pihak bank, bisa enggak saya ganti nomor teleponnya ke nomor telepon lain tapi online. Enggak bisa, ibu harus ke kantor cabang. Jadi kelok. Padahal saya enggak berencana bakal tinggal di Perth selama ini. Jadi bawa duitnya mepet sekali saudara. Karena saya pikir gampang bisa pakai akses banking. Ternyata kelok. Kita punya 2 bank, 2 account yang bisa keakses sebetulnya. Satu lagi luar biasa pakai klik, token. Nah tokennya ternyata gara-gara ke Perth, baterai itu drop, kena dingin. Jadi tokennya almarhum. Saya telepon lagi-lagi, telepon bank. Bisa enggak dihidupin dari situ? Aku juga gak ngerti apa prosesnya kerjanya token. Terus dia bilang, enggak bisa Pak, Bapak harus ke kantor cabang. Ya sama aja. Terus gimana? Kelok semuanya saudara. Tuhan ajaib kan? Semua akses kelok, dahsyat. Tapi saya mau sharing, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Bahkan sampai pertengahan tahun depan, kalau memang benar-benar beritanya pertengahan tahun ke depan, itu gradually, artinya bertahap. Mungkin untuk negara tertentu dibuka dulu New Zealand. Tapi saudara melihat kondisi di Indonesia, dia masuk daftar paling bawah.
Saya enggak tahu kapan Indonesia akan, maksudnya masuk daftar Australia akan buka untuk Indonesia. Tadi pagi saya membaca ada sebuah tulisan, pemerintah Indonesia akan segera membuka border travel untuk 4 negara. Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Terus ada orang komen, mana ada negara yang mau ke sini? Meskipun dibuka. Bodoh katanya gitu. Aduh. Masalahnya Indonesia buka, Australia belum tentu mau kan. Jadi saya nggak tahu nasib saya sampai kapan. Bahkan banyak orang tanya, Bu planningnya apa? Saya nggak tahu. Semua planning rusak sudah, hancur. Tadinya kepengen banget bisa beli rumah di sini. Saya cuma mikir gini, gimana mau beli rumah? Duit di lock semua, haleluya. Ya kan? Jadi duit di lock semua juga nggak bisa apa-apa. Tapi saya mau menyampaikan pesan Tuhan buat teman-teman di sini. Saya pernah sampaikan ini di sebuah persekutuan doa, ibu-ibu. Dan saya berdoa, Anda ini bisa mempersiapkan yang terbaik untuk menghadapi yang terburuk. Kalau sampai hari ini Western Australia dalam tangan yang ajaib, saya percaya karena ada favor Tuhan di atas Western Australia. Amin saudara. Sampai ada sebuah artikel menuliskan begini, Western Australia seperti tinggal di planet yang lain. Kenapa komentar itu muncul? Karena yang lain, Victoria dengan kena second wave, Sydney juga masih belum pulih. Western Australia seems to live in another planet. Bukankah itu sebuah pujian? Betul? Sampai artikelnya nulis gini, Anda kepengen tahu kehidupan normal seperti apa? Lihatlah Perth. Wah, loh itu artikelnya bukan saya saudara. Artikelnya ajaib kan? Western Australia ini ada favor Tuhan loh. Saudara masih ingat tahun lalu Paskah, saya waktu diizinkan Tuhan untuk khotbah di Australia di Perth tahun lalu Paskah, tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah pesan profetik pada waktu itu bahwa Western Australia secara khusus Perth akan dipakai Tuhan menjadi pintu awal untuk pujian penyembahan, untuk kebangunan rohani. Dan salah satunya Tuhan bicara bahwa Western Australia Perth secara khusus akan menjadi pintu gerbang dari puji-pujian, kebangkitan puji-pujian. Kebangkitan puji-pujian buat seluruh Australia. Dan Tuhan berbicara juga, ternyata ada bukan cuma saya, ada hamba-hamba Tuhan lain, salah satunya kalau enggak salah Tante Elizabeth, bulan Januari tahun lalu bernubuat mengenai Perth, bahwa Perth akan menjadi kebangkitan puji-pujian dan penyembahan. Amin. Sejak Paskah tahun lalu Tuhan bilang begini, aku akan membuat Perth berbeda. Dan ketika saya melihat artikel itu, saya tersentuh. Kenapa? Tuhan berbicara, bukankah aku mulai membuat Perth ini berbeda? Perth sepertinya tinggal di planet yang lain. Planet apa? Planet kemurahan Tuhan. Amin saudara. Amin. Minggu lalu seseorang tiba-tiba ketemu saya. Dan saya baru tahu ternyata dia background di Indonesia itu adalah produser musik. Jadi dia dengan banyak artis dia kenal. Waktu dia ngobrol dengan saya, tiba-tiba dia bilang begini, Ibu Ruth, saya tadi tuh enggak mau datang ke sini, tapi saya ini disuruh digerakkan Tuhan untuk datang, untuk ketemu Ibu. Saya juga enggak tahu kenapa saya harus ketemu Ibu. Intinya begini Bu Ruth, saya tuh kepingin membuat sebuah acara di Perth ini, acaranya itu tentang doa. Tapi dengan nyanyian, dengan pujian. Tapi saya enggak tahu kenapa saya harus ketemu Ibu. Lalu saya tunjukkan, saya punya acara dulu di Indonesia, 3 kali Surabaya berdoa saya tunjuk. Dia bilang, Ibu Ruth ini exactly the same yang kita mau buat. Dengan kata lain dia bilang begini, Bu mau enggak
ayo saya akan berdiri bersama-sama dengan banyak tim. Kita akan membuat sebuah event Perth berdoa. Dia bilang begitu. Terus wow, saya bilang wow, gimana Bu? Terus saya bilang saya punya banyak kostum tuh di Surabaya, gimana cara ngangkutnya? Tenang Bu, saya punya akses dengan dalam. Saya akan minta kuota untuk bawa kostum Ibu. Berapa ton? Saya tidak tahu berapa ton. Jadi saya melihat Tuhan mau melakukan sesuatu yang berbeda di kota ini. Kalau saudara hari ini sedang dalam kondisi baik-baik dan enak, syukurin. Kita ngucap syukur, tapi jangan membuat Anda dan saya sampai merasa lengah di comfort zone. Oke? Kalau kita sedang dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada banyak saudara kita di luar, itu adalah supaya kita mengumpulkan energi. Sama seperti Yusuf ketika dalam keadaan baik-baik, dia kumpulkan semua gandum, dia bikin banyak lumbung, supaya ketika masa-masa sukar terjadi, Yusuf tidak kena. Orang Mesir tidak kena, bahkan Alkitab menuliskan Yusuf bisa menjadi berkat buat banyak bangsa. Siapkan kondisi seperti ini untuk Anda dan saya seperti Yusuf. Amin. Saudara mau dengar message Tuhan buat tahun ini? Dengarkan baik-baik, banyak orang yang sudah dengar, tapi Ri mungkin belum banyak yang dengar. Nah saudara, sejak akhir tahun 2019, Tuhan selalu berbicara kepada saya, supaya saya menyepi di Sungai Kerit. Ada di salah satu khotbah saya kalau saudara ikutin, Tuhan menyuruh saya untuk menyepi di Sungai Kerit. Dan saya pikir itu arti ilustrasi, bahwa saya harus mengurangi pelayanan untuk banyak menyembah Tuhan, banyak waktu pribadi dengan Tuhan. Saya pikir artinya seperti itu. Karena masa-masa sukar akan terjadi ke depan. Tapi dalam pikiran saya masa sukar apa sih? Dari dulu juga masa sukar selalu ada. Kalau masalah ekonomi dari dulu sudah selalu ada masalah ekonomi. Saya tidak pernah membayangkan bahwa kita akan diizinkan Tuhan masuk season yang seperti ini. Benar-benar baru buat kita. Pernahkah terpikir dalam hidup saudara bahwa saudara bisa punya catatan? Kita pernah kena lockdown, kena karena COVID, pandemi seluruh dunia. Kita enggak pernah. Selama ini cuma baca ceritanya di sejarah. Tapi kita enggak pernah terbayang bahwa kita termasuk orang yang akan ngalamin real di tengahnya. Yang bukan hanya menimpa satu bangsa tapi seluruh dunia. Betul saudara? Saya tidak pernah menyangka bahwa pesan Tuhan itu bisa seperti ini. Saya pikir itu cuma mengurangi pelayanan dan cari waktu dengan Tuhan. Kemudian di akhir tahun Tuhan bicara begini, nanti akan terjadi masa-masa sukar, tetapi aku akan memelihara kamu dan keturunanmu dan keluargamu seperti orang-orang yang dialamin di dalam cerita di Sungai Kerit, seperti Elia yang di luar sedang mengalami gonjang-ganjing, kekeringan, pontang-panting, tapi Elia seperti mengalami pemeliharaan secara eksklusif dari Tuhan. Dan Tuhan katakan begini, akan terjadi waktunya pada masa-masa yang akan datang, akan terjadi kondisi sulit. Tapi ada sekelompok orang yang akan dipelihara oleh Tuhan secara berbeda. Mereka tidak ngaruh dengan masa sulit ini. Seperti pada zamannya Yusuf, keluarga Yusuf, orang-orangnya Yusuf, semua seperti dipelihara oleh Tuhan. Seluruh dunia mengalami pontang-panting kekeringan. Yusuf dan bangsa Mesir dan orang-orang keluarganya, seisi rumahnya, tidak ada satupun yang merasakan kesukaran yang terjadi. Malah mereka bisa menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan katakan itu akan terjadi, akan ada anak-anak Tuhan tertentu yang dipelihara secara khusus. Dan saya berdoa itu kita semuanya termasuk saudara. Amin. Saya bilang anak-anak Tuhan tertentu, tidak semuanya. Loh, kok Tuhan pilih kasih? Iyalah anak-anak Tuhan tertentu memang tidak semuanya. Kenapa? Karena tidak semuanya meresponi dengan yang Tuhan mau. Kemudian memasuki tahun 2020 awal, ketika mulai terjadi COVID, saya mulai kaget. Tuhan, kebetulan pas saya di lockdown di sini, tanggal 4 Maret saya datang ke Perth. Saya sudah beli tiket tanggal 20 Maret pulang. Tanggal 9 Maret Tuhan berbicara waktu saya berdoa, telepon Citylink cancel. Tuhan,
ini tanggal 21 dan seterusnya udah banyak pelayanan. Batalkan nak. Jadi aku telepon pelayanan satu-satu saya teleponin, ada yang enggak terima juga. Loh Bu, ini sudah saya bagi undangan, sudah pengumuman, Ibu batalin. Sorry, tapi aku benar-benar sama Tuhan suruh stay di sini. Tanggal 9 Maret. Persis tanggal 20 Maret Indonesia lockdown. Dan orang yang waktu itu istilahnya, loh Bu jangan di cancel gitu kan. Itu dia persis pelayanannya tanggal 21 Maret. Sehingga akhirnya dia telepon saya, bener ya Bu akhirnya toh ya enggak boleh. Jadi 21 udah batal semua, pelayanan batal semua. Ada 25 jadwal yang saya cancel. Dalam waktu cuma 2 minggu itu. Saudara, saya terjebak nih ceritanya di Perth. Karena enggak peka-peka sama Tuhan. Saya pikir artinya cuma di kamar cari Tuhan, pelayanan dikurangi, ternyata enggak, benar-benar di lockdown. Tapi kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, ini direkam ya. Nanti kalau direkam coba bagian ini diedit. Soalnya bisa memicu kecemburuan sosial. Saudara, saya ngomong sama suami, kok ya pas ya kok ya. Aku tuh benar-benar di lockdown kayak Elia di Sungai Kerit. Tahukah dan sadarkah saudara, salah satu tanda paling utama dari Perth adalah sungai. Can you see that? Apakah itu sebuah kebetulan? Buat orang kebetulan, buat saya enggak. Jadi saya benar-benar di lockdown di tepi sungai. Dan banyak burung gagak. Loh iya kan? Banyak burung gagak kan? Sudah sungai, burung gagak. Perth lah. Lah iyalah. Mana lagi? Ayo, Sydney. Enggak ada. Ikon paling utama Perth ini yang paling gede ya sungai Swan River. Fuji. Mana itu? Oke. Nah saudara, beberapa bulan yang lalu saya sudah bagikan ini, seorang nabi dari India, Jonathan David, dia juga bernubuat bahwa kita akan menghadapi, dia khotbah dan bernubuat tahun 2012. Di dalam khotbah dan nubuatannya dia bilang begini, dunia akan memasuki masa tahun-tahun lembu kurus. Kayak di Yusuf ya. Setelah lembu kurus akan lanjut dengan lembu berdarah. Setelah lembu berdarah akan lanjut lagi dengan lembu sekarat. Setelah lembu sekarat akan lanjut lagi dengan lembu mati. Saudara tidak perlu bingung-bingung nerjemahkan. Terjemahnya satu, susah. Ya kan? Lembu sekarat, lembu berdarah itu kan satu golongan, susah itu kan. Kalau lembu gemuk kan enak. Lembu kurus, berdarah, sekarat, mati. Berarti kan tambah lama tambah parah. Dia khotbah tahun 2012 dan dia menyebut nama tahun 2020. Terjadi di seluruh dunia. Tapi dia bilang begini, ini yang saya kaget karena saya pikir dia mengutip khotbah saya. Dia bilang begini, tetapi akan terjadi pada masa-masa lembu kurus sampai lembu mati, akan ada sekelompok anak-anak Tuhan yang mereka akan mengalami pemeliharaan seperti ngalamin hidup di dalam surga. Heaven on earth. Saya menyebutnya dengan istilah open heaven. They are walking on earth but they are walking under the open heaven. Pernahkah Anda membayangkan berjalan di bawah surga yang terbuka? Wow, jadi surganya gak tertutup kayak dari tembaga. Blessing akan gampang sekali ngucur. Amin saudara. Itu yang Tuhan akan lakukan dan dia bilang begini, dia seremnya begini, dan masa lembu kurus sampai lembu mati akan terjadi sekitar 20 tahun. Kok kaget? 20 tahun. Tapi selama 20 tahun akan ada anak-anak Tuhan yang di bawah open heaven. Amin. Kayak Elia. Open heaven saudara. Nah saudara waktu saya dengar itu buat saya gini, Anda tidak percaya gak apa-apa.
dia juga nggak rugi apa-apa. Tapi kalau saya sarankan, mari kita prepare the best to face the worst. Kalau kita udah persiapkan yang terbaik, ketika yang terburuk terjadi, kita udah siap. Kalau itu enggak terjadi, puji Tuhan. Doa kita supaya enggak terjadi. Tapi kalau itu terjadi, karena saudara dan saya sudah siap, kita enggak akan perlu takut. Amin, kayak Yusuf. Amin saudara. Nah, ada beberapa yang saya kirimin, sebuah nubuatan yang baru datang beberapa waktu yang lalu dari seorang hamba Tuhan di Amerika. Nubuatan itu mengatakan, ini bukan nubuatan pertama yang saya dengar. Karena sebelum beliau ada seseorang yang sudah bernubuat juga, seorang dari Yahudi. Dia bernubuat, dia menyampaikan message Tuhan bahwa tahun 2020 akhir akan terjadi konflik besar. Nah, hamba Tuhan dari Amerika ini kemarin dia menyampaikan satu pesan Tuhan, akan terjadi peperangan. Akan terjadi peperangan. Nah saudara, dia melihat kerusuhan, dia melihat hiperinflasi, dia melihat duit itu tidak ada lagi artinya. Saudara, beberapa minggu yang lalu saya ketemu seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini nabi dan dia peka sekali dengan Tuhan. Dia duduk di samping saya, tiba-tiba dia bilang begini, Pastor Ruth, can I talk to you? Sure. Dia bilang begini, I want to ask you, what did you get from God? Saya enggak mau kalah. I ask you first. Jadi aku tanya dia dulu, jadi dia kan profetik, saya profetik. Jadi profetik ketemu profetik, ini temanya udah lain. Jadi bahasnya sudah alam roh nih. Kamu dapat apa nih dari alam roh, ya kan? Saya tanya sama dia. Dia cerita banyak hal. Dan kemudian setelah dia cerita banyak hal, saya ceritakan apa yang saya dapat, dia kaget sekali. Saudara, dia bilang begini, salah satu yang dia ngomong, saya enggak tahu kapan persisnya, there will be time, engkau enggak bisa lagi ngandalkan duitmu. Karena uang saudara akan tidak ada nilainya. Iya, uang saudara tidak akan ada nilainya lagi. Dia ngomong begitu. Saya ngerti kenapa Tuhan lock bank account. Karena dia mau ngajarin saya, do not rely on your bank account. Tuhan mau tarik saya dengan paksa. Nak, belajar mulai sekarang, tidak boleh ngandalkan bank account. Seperti Ishak, tidak boleh ngandalkan tanahnya, tidak ngandalkan hujan, tapi tanahnya bisa mengeluarkan hasil. Kenapa? Karena surga yang intervensi. Tuhan bilang, aku lock semuanya supaya kamu belajar bahwa berkatmu bukan datang dari tanah yang kamu kerjakan. Bukan dari amplop persembahan, bukan datang dari bank account, bukan dari pekerjaan saudara. Hari ini kalau saudara masih bekerja dan pekerjaan saudara masih berjalan baik, puji Tuhan. Tapi nanti waktunya akan tiba, bahkan pekerjaanmu tidak bisa kau jagain lagi. Amin. Tidak enak ya. Tidak secure ya. Not secure. Itu berarti karena kita, kenapa tidak secure? Karena selama ini kita menaruh rasa aman kita di bank account. Sehingga ada apa-apa sama bank account kita langsung keriting. No, ya kan? Selama ini kita menaruh rasa aman kita di pekerjaan kita. Sehingga ketika sesuatu terjadi di pekerjaan kita, kita kewalahan, kita kelang kabut. Tuhan izinkan saya di lock semua ministry, bank account. Karena Tuhan mau ngajarin saya untuk berjalan di bawah langit terbuka. Belajar berjalan with God supernaturally life. Serius saudara. Itulah new normal yang akan Tuhan bawa tahun-tahun ke depan. Kalaupun COVID selesai, Anda jangan langsung tenang karena there will be other things. Akan terjadi goncangan lagi yang lain. Kalau hari ini masih diberkati Tuhan, syukuri.
Manfaatkan baik-baik untuk membangun lumbung. Tapi waktunya akan tiba, itu tidak akan ada artinya lagi bank account saudara. Ketika inflasi terjadi, mata uang saudara akan drop hancur semuanya. Anda butuh tunggu burung gagak kirim daging. Serius. Anda butuh Tuhan kirim keajaiban dari surga. Itulah new season yang Tuhan akan bawa untuk kita. Nah, saya mau nyampaikan pesan Tuhan. Ada 3 hal yang Tuhan ingatkan ke saya 2 hari ini. Untuk masuk ke new season yang benar-benar new buat kita. Yang kita tidak comfortable dengannya. Karena sewaktu-waktu sesuatu bisa terjadi di pekerjaan. Sewaktu-waktu sesuatu terjadi di dalam keuangan saudara. Tapi ketika sewaktu-waktu itu terjadi, Anda dan saya tidak usah takut. Karena kita punya provision dari surga yang tidak pernah berhenti. Amin. Latihannya mulai sekarang. Coba Bapak Ibu buka Joshua pasal 1. Joshua pasal 1. Joshua pasal 1, kita lihat ayat yang ketiga sampai kelima. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam semuanya akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan biarkan kau dan tidak akan meninggalkan kau. Saya mau ajak saudara lihat perjalanan Joshua. Dia dapat sebuah janji yang sangat spektakuler dari Tuhan. Tapi kalau kita pikir-pikir semua janji Tuhan tidak pernah kecil. Betul ya? Karena kalau Tuhan kasih janji yang kecil dia bukan Tuhan. Tuhan selalu kasih janji yang spektakuler, yang luar biasa. Tuhan bilang begini di awal tahun 2020. Tahun 2020 nak, aku akan membawa kamu mengalami Taman Eden. Saya dapat janjinya too good to be true. Taman Eden tuh kalau saudara tahu ceritanya Taman Eden, itu kan enak, enggak ada susahnya. Butuh apa tinggal ambil, enak kan Taman Eden ya, enggak perlu punya tabungan, tapi butuh apa dapat, butuh apa datang. Itu Taman Eden, so nice. Janji Tuhan besar, tapi Anda lihat, Yosua pasal 1 merupakan new season bagi Yosua. Saya mau tunjukkan pada saudara, setiap kali Tuhan memberikan janji yang sangat besar, tidak lama setelah itu selalu diikutin problem. After promise, problem. Waktu Tuhan bicara dengan Yusuf, aku akan membuat engkau menjadi pemimpin. Tidak lama kemudian Yusuf masuk sumur. Tuhan berjanji sama Ishak, aku akan memberkati kamu di tanah ini. Tidak lama kemudian tanah itu kering dan tidak ada hujan. After promise, always problem. Saya tidak tahu janji Tuhan apa yang saudara lagi tunggu hari ini. Mungkin janji pemulihan untuk keluarga, janji pemulihan keuangan, apapun janji Tuhan. After promise, problem. Kalau saudara bilang, Bu, Tuhan janji luar biasa, tapi kenapa keadaan yang di depan mata saya terbalik 180 derajat? You are in the right track. Serius, you are in the right track. Amin. Saya berdoa 3 message ini akan bisa menjadi kekuatan supaya kita bisa melewati season yang tidak enak ini. Sama seperti Yosua bisa melewati season yang tidak enak. Kenapa saya bilang seasonnya yang dihadapi Yosua tidak enak? Mari saya kasih description. Musa baru mati. Selama sekian tahun Yosua sangat dependent sama Musa. Semua Musa. Apa-apa Musa. Strateginya Musa. Hikmatnya Musa. Semua Musa. Tiba-tiba Musa sebagai mentornya tidak ada. Dia belum siap. Apa yang terjadi? Alkitab menuliskan semua generasi seangkatan dengan Yosua udah ada. Kecuali Kaleb.
Lalu pasukan yang bersama Yosua itu siapa? Itu yang zaman Musa, bayi, anak-anak. Berarti orang-orang yang bersama Yosua adalah orang-orang muda yang tidak pengalaman. Jadi Yosua secara pasukan, dia punya pasukan yang baru, fresh from the oven, yang tidak punya pengalaman perang, yang tidak punya pengalaman terlalu pintar, muda-muda semua, dan Yosua ditinggal sama mentornya. He is not ready. Sekarang saya mau tanya jujur, siapa yang siap dengan situasi seperti ini? Saya ngomong sama suami saya, kalau tahu gini mending bajuku tak bawa KB kemarin tuh ya. Kalau tahu ya Pak, masalahnya kan nggak tahu. Siapa yang siap? Nggak siap. Tahu gitu baju-baju dingin gua bawa semua. Lah buat apa baju dingin di Surabaya? Kemarin kan belinya di Surabaya. Beli di Shopee. Murah-murah. Terus rencananya mau bawa pada waktu bulan April nanti balik. Siapa yang nyangka? Dari Maret belum balik-balik. Long John banyak yang tak tinggal semua. Beli Long John baru dong. Kalau siap, enggak kayak gini. Saya enggak siap. Tahu gitu tak bawa semua ya, ATM atau apa gitu kalau tahu bakalan kayak gini. Tahu gitu saya kulaan obat-obatan yang enggak bisa tak dapat di sini, kulaan bumbu yang enggak bisa tak dapatkan di sini. Seandainya siap Bapak Ibu, enggak siap. Siapa yang siap dengan kondisi seperti ini? Yosua juga enggak siap, ditinggal mentornya tiba-tiba, pasukan yang baru, zero. Boleh dibilang modalnya nol. Tuhan sengaja seringkali menaruh kita di posisi di mana kita itu enggak siap. Apa yang menurut saudara dan saya enggak siap, ternyata Tuhan bilang siap. Karena ini saat terbaik untuk menyatakan kekuatanku dan bukan kekuatanmu. Saudara, cuma 3 pesan yang Tuhan kasih buat Joshua untuk memenangkan the new season. 3 pesan yang Tuhan kasih buat kita sore hari ini untuk kita memenangkan season ini dan menjadi pemenang yang luar biasa. Saudara tahu pesan Tuhan yang pertama? Tuhan bilang begini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Pesan yang kedua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Pesan yang ketiga, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya Bu, kok ngomong 3 itu 1. Mari saya tunjukkan kenapa Tuhan 3 kali. 3 kali jelas, kalau sampai orang Yahudi, dalam tradisi Yahudi, kalau sampai diulang sampai 3 kali, itu sangat untuk menegaskan. Seperti orang mau mati, ninggalin warisan, ninggalin pesan buat anaknya, dia tuh akan bilang sampai 3 kali. Jadi ini penting sekali. Kata yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, waktu saya diajak Tuhan melihat, ajaib. Kuatkan dan teguhkan hatimu yang pertama. Bahasa Inggrisnya adalah be strong and be courageous. Jadi kuat dan jadilah berani. Kenapa Tuhan bilang suruh kuat dan berani? Sama seperti pesan Tuhan buat kita hari ini. Saya tunjukkan, lihat ayat yang ke Yosua pasal 1, ayat yang ke-6. Yosua pasal 1 ayat yang ke-6. Sudah dapat saudara? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Pertama kali Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa Tuhan bilang ini pertama kali saudara? Karena Tuhan tahu kendala-kendala yang akan dihadapi Yosua itu sangat banyak. Dan Tuhan itu mengingatkan Yosua, I give you my promise, jadi kuatkan supaya kamu ingat terus janjiku, kamulah yang akan memimpin ini, kamulah yang akan menang, kamulah yang akan masuk ke tanah perjanjian, kamulah yang akan membawa kemenangan dari Tuhan terjadi. Tuhan bicara buat saya sejak awal tahun
Dan tadi pagi Tuhan katakan begini, aku memberikan janji itu ke kamu bahwa kamu akan masuk Taman Eden. Aku sudah memberikan janji kepada kamu bahwa aku akan membuat kamu seperti Elia di Sungai Kerit. Saya tidak tahu janji Tuhan apa yang Tuhan kasih buat saudara, tapi dengarkan. Kenapa Tuhan bilang pertama kali be strong and courageous? Artinya Tuhan tuh mau menegaskan gini, hei kalau aku sudah janji, ya dan amin. Ingat ya, ingat baik-baik. Karena ke depan kamu tidak gampang. Jadi ingat terus janjiku. Kalau aku sudah ngomong, aku tidak bisa batalin. Kalau aku sudah ngomong, aku akan selesaikan. Amin. Itu yang pertama. Tapi saya mau menekankan, kenapa Tuhan ngomong yang kedua. Be strong and courageous. Tapi ada tambahan. Only, hanya, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu dan seterusnya. Ternyata waktu kedua kali Tuhan ngomong, jadilah kuat, kuatkan dan teguhkan. Ini bagian kedua paling panjang. Kenapa paling panjang? Karena ternyata di dalamnya Tuhan kasih sederetan instruksi yang harus dilakukan supaya saudara dan saya bisa menang. Ternyata yang pertama Tuhan ingatkan, kalau hari ini saudara mulai lemah lagi di dalam menunggu janji Tuhan, Tuhan mau ngomong begini, aku tuh sudah janji ya. Kalau aku udah janji, aku pasti nepatin. Oke, balik lagi, kuat. Yang kedua, ini serangkaian instruksi, ini yang saya mau bagikan pada Bapak Ibu. Kalimat yang pertama, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dalam bahasa Inggrisnya ada sebuah terjemahan begini. Make sure. Make sure. Saudara tahu artinya make sure? Pastikan. Tuhan bilang begini. Pastikan kamu memulai musim ini dengan benar. Maksudnya apa Tuhan? Pastikan kamu memulai, kalau kamu mau mengalami Taman Eden, kalau kamu mau mengalami pemeliharaan seperti Elia di Sungai Kerit, pastikan kamu memulai dengan benar. Makanya Tuhan bilang begini, pastikan kamu memasuki masa ini, bereskan yang tidak benar. Langsung tadi pagi saya ingat, saya ini punya utang. Utang apa? Gini, saya dulu bikin album. Waktu bikin album ada lagunya orang, tak pakai. Saya kan sudah janji, mau tak kasih ganti berapa per lagu. Itu tahun berapa aku bikin lagu, album, ada 5 tahun, lupa. Tuhan bilang, kamu yang promise. Saudara lek janji hati-hati ya. Jangan sampai punya janji, pura-pura lupa ndak mbok tepatin. Anda akan menghalangi blessing dari surga. Langsung tadi pagi aku cari nomor teleponnya. Dan aku mau minta nomor rekeningnya. Karena aku ndak mau menghalangi blessing Tuhan. Make sure you start in the righteousness. Kamu berjalan dalam kebenaran. Saudara, saya enggak tahu saudara pernah janji apa, saudara punya kewajiban apa dan engkau enggak lakukan. Selesaikan. Saudara setelah selesai saya kasih itu, saya belum bayar. Belum, keburu ke sini. Tapi nanti malam suamiku sudah ingat, nanti malam langsung ditelepon. Langsung transfer ya, gitu kan, pakai rekeningnya anak saya. Terus kemudian, ya, aku gak wani utang lagi, aku takut gitu kan. Saudara tahu kenapa? Karena di Surabaya ada orang pernah memberikan janji, nah saya tuh lupa. Dan ternyata dia itu gak nepatin. Ternyata dia mengalami banyak musibah loh, so hati-hati loh kalau janji. Kan Tuhan tidak nyuruh, Anda janji-janji sendiri. Saya kan tidak disuruh Tuhan, saya buka omongan sendiri mau ngasih duit pengganti lagu. Wah saya bayar nanti malam. Tapi sebelum bayar,
Jam 12, pintu rumah diketok. Ada orang datang, saya disuruh Tuhan. Dikai amplop. Kasih berkat banyak. Padahal yang mau tak transferkan sedikit. Dibandingkan berkat itu. Belum selesai, mau berangkat ini loh tadi. Ditelepon lagi, minta nomor rekening yang tidak kelok. Terus saya bilang, nanti ya. Dia jawab gini, aduh Bu Ruth, minta nomor rekeningmu loh, kok cek susah kayak orang antri. Waiting list. Saya waktu dengar omongannya dia, saya ngerenung di kamar, di mobil. Bagi Tuhan, saat kita mulai jalan benar, blessing akan terbuka. Amin. Jadi saya ngomong sama saudara, ingat baik-baik, kalau kita mau masuk open heaven, pastikan Anda memulai dengan benar. Punya utang janji, cepetan bereskan. Oke? Mudah-mudahan Anda tidak lupa. Lupa atau pura-pura lupa, kasihan deh lu. Bagian yang kedua, dari instruksi di Yosua pasal 1 ini, Tuhan bilang begini, yuk kita lihat ayat yang ke berapa ini ya. Ya, ayat yang ke-8. Saudara, ini salah satu strategi yang Tuhan ajarin. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya mau ajak lihat sebuah doa yang dinaikkan oleh Daniel. Coba saudara buka kitab Daniel secara cepat. Kita lihat kitab Daniel. Daniel pasal yang kita lihat Daniel pasal 9. Daniel pasal 9 ayat yang ke-20. Daniel pasal 9 ayat yang ke-20 saudara. Sudah dapat saudara? Daniel pasal 9 ayat yang ke-20. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku. Lihat Daniel kalau mau berdoa dosa-dosanya diberesin dulu ya. Bangsa Israel dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Daniel di pasal 9 ayat 20 mulai berdoa. Oke? Kita lompat lihat ayat 23. Malaikat datang nih. Daniel, ketika engkau mulai menyampaikan permohonanmu, baru mulai berdoa. Keluarlah suatu firman, maka aku datang memberitahukannya kepadamu sebab engkau sangat dikasihi, jadi camkan firman itu dan perhatikan penglihatan itu. Jadi ayat 20 dia mulai naikkan doa, terus ayat 23 malaikat udah datang ngasih jawaban. Cepat sekali ya, kira-kira 3 menit lah, cepat sekali. Dari ayat 20 ke ayat 23 langsung dijawab. Saudara, ada doa-doa yang langsung dijawab cepat seperti itu, enggak pakai lama. Saya mau ajak lihat Daniel pasal 10. Tapi ada doa yang tidak langsung cepat dijawab seperti itu. Daniel pasal 10 ayat yang ketiga. Daniel pasal 10, ayat yang ke-12. Kita lihat Daniel pasal 10 ayat yang ke-12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mikael salah seorang dari pemimpin terkemuka datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Daniel berdoa di Daniel pasal 10, 21 hari baru dapat jawaban. 3 minggu. Jadi waktu Daniel pasal 9 doanya cuma 3 menit dapat dijawab. Daniel pasal 10 doanya 3 minggu baru dijawab. Mungkin saudara hari ini ada yang sudah berdoa 30 tahun. Kok parah Bu? 3 tahun atau 30 tahun. Kok enggak terjadi Bu Ruth? Ternyata apa yang terjadi, kenapa yang satu 3 menit, kenapa yang satu 3 minggu? Karena Alkitab menunjukkan ternyata di udara terjadi peperangan. Anda harus ingat baik-baik, setan, iblis itu suka mencuri, membunuh, membinasakan.
Dia selalu berusaha untuk menghalangi blessing Tuhan dari kita. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu, di masa new season ini, new normal ini, apapun yang Tuhan janjikan dia pasti akan tepati. Kalau Tuhan sudah janji aku akan memelihara kamu, dia akan pelihara. Bagian yang pertama yang Tuhan ingatkan, make sure you start in the righteousness. You start right. Dan yang kedua, ada peperangan di udara, iblis tidak mau kita diberkati. Lalu bagaimana caranya? Pada zaman Daniel dia tidak bisa apa-apa. Karena di dalam zaman Daniel dia tidak punya kuasa atas iblis. Tapi di perjanjian baru oleh pengorbanan tubuh dan darah Yesus, kita memiliki otoritas. Amin saudara. Kita bisa, bahasa sederhananya itu gini. Kita bisa do something untuk memberikan suntikan energi di dalam alam roh. Sehingga iblis tidak bisa mencuri apa yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Apa yang dihalangin, kenapa setan bisa menghalangi? Tadi yang saya bilang, hal pertama yang bisa menghalangin, karena kita punya utang. Karena kita memulai dengan cara yang tidak benar. Tuhan bilang tinggalkan persembahanmu, beresin dulu. Baru kamu akan masuk open heaven. Dan yang kedua, Tuhan bilang di ayat ini, janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Saudara tahukah Anda, salah satu cara untuk melepaskan energi di alam spirit adalah declare, deklarasi. Kenapa saya bilang begitu? Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3, saudara enggak usah baca. Alkitab menuliskan begini, Roh Tuhan ada di permukaan bumi. Dan terjadi gelap. Ketika Tuhan berfirman, jadilah terang. Baru terang itu jadi. Artinya kita ada roh Tuhan. Tapi Anda harus melepaskan perkataan untuk create something in the air. Anda harus melepaskan perkataan, walaupun ada roh Tuhan di dalam saudara, Anda harus melepaskan perkataan, maka terang akan tercipta. Dalam Kejadian pasal 1, terang tercipta karena Tuhan melepaskan perkataan. Saudara dan saya diciptakan segambar dengan Tuhan. Like father, like children. Kalau bapaknya kita melepaskan perkataan untuk menciptakan terang, saudara dan saya memiliki otoritas yang sama untuk melepaskan perkataan. Saudara, ada doa-doa yang terhalang, janji Tuhan tidak terjawab-jawab. Memang bukan waktunya, tapi ada juga yang sudah waktunya, tapi terhalang tidak nyampe-nyampe. Kenapa? Karena ada peperangan di udara dan saudara tidak melepaskan sesuatu untuk menciptakan terang itu terjadi. Hari-hari ini Tuhan ingatkan, declare lagi nak. Tadi malam ketika Zoom, saya sangat dikuatkan dengan kesaksian seorang ibu dari Singapura. Dia bilang begini, dia dengarkan khotbah saya tentang kuasa lidah dan dia langsung ingat praktek. Dia bilang begini, Tuhan engkau sudah janji bahwa engkau akan menyekolahkan anakku sampai selesai. Engkau sudah berjanji akan memelihara anak-anakku. Dan sekarang aku tidak punya duit Tuhan, aku tidak tahu gimana caranya. Tapi engkau sudah berjanji engkau akan take care of my kids. Dan dia cerita, 2 anak saya Ibu Ruth, yang satu anak saya yang laki-laki dapat full scholarship di UK. Anak saya yang kedua dapat full scholarship di UK dan Singapura, jadi tinggal milih. Tapi dia ngomong begini, itu tidak akan terjadi sebelum I do something. Yosua dijanjiin Tuhan, engkau akan menduduki tanah ini. Tanah yang dijanjikan Tuhan, saudara pikir tanah kosong. Banyak penduduk dan penduduknya gede-gede. Makanya yang 2 pengintai sama 10 pengintai itu kan dulu laporannya 10 pengintai. Gede-gede, kita seperti belalang, mereka seperti raksasa, gede. Saudara, itu artinya Tuhan tetap mau Yosua melakukan bagiannya, yaitu perang. Tuhan yang memberikan kemenangan. Bukan tanah kosong tinggal ketap-ketip tunggu tanahnya tiba-tiba ownernya datang, Tuhan bicara, sertifikatnya suruh kasih ke kamu. Enggak gitu.
Saudara, banyak dari janji Tuhan saudara dan saya tidak terima karena kita tidak melakukan apapun. Saudara, pastikan Anda memulai dengan benar. Dan yang kedua, mulai hari ini, apa yang Tuhan sudah janjikan, Anda declare. Create the light. Ciptakan kehidupan. Kalau Tuhan sudah berbicara, suamimu akan dipulihkan. Anda jangan cuman batin. Aduh kok tambah keras. Kok tambah parah, kapan Tuhan, kapan? Cuma berlinang air mata. Lalu saudara menyanyi, sengsaraku, Engkau yang menghitung. Sambil melo-melo dan mengasihani diri. Enggak menang-menang, kalau Yosua cuma menangis melulu. Kapan tanahnya? Tanah, kapan? Saudara do something. Satu yang Tuhan ingatkan pada Yosua, aneh ya. Kok aneh ya Tuhan itu ya? Kok nyuruh perangnya pakai ngomong ya? Coba saudara pikir. Benar enggak? Saudara ingat kejadian perang pertamanya Yosua? Memutari? Pakai perang? Pakai apa? Haleluya! Menang! Kita menang, ya kan? Betul? Selama belum menang suruh dieman. Enggak boleh banyak komentar kan? Saudara, artinya gini, kalau Anda enggak bisa ngomong yang positif lebih baik diem. Saya cerita di kebaktian, di khotbah yang lalu ya di RIM. Itu enggak tahu gimana kok khotbahnya sampai kemana-mana. Iya, sampai kemana-mana yang bukan orang Perth. Terus saya tuh waktu di khotbah itu saya cerita, kalau saudara dengar ya, yang saudara dengar. Itu waktu keliling tembok Yeriko tuh cuman sekali. Setiap hari selama 6 hari sekali. Dan satu kali tuh cuma 1 jam. Bayangin keliling Yeriko 1 jam. Alkitab menuliskan habis keliling suruh balik perkemahan. Yosua bilang begini, Tuhan bicara, hari ini kita keliling. Apa Pak? Keliling. Terus Tuhan bilang, shut up. No talking, no comment, no gossiping. Jadi keliling muteri tembok Yeriko 1 jam, cepet kan? 1 jam, terus pulang. Istri-istri tanya, kok cepet? Udah menang ya? Belum. Tadi ngapain? Loh berarti belum perang? Besoknya gitu lagi selama 6 hari. Coba saudara. Gitu ya. Mungkin teman-teman yang mau mancing mungkin dikelilingin dulu kali ya. Kalau istri-istri tanya, kemana Pak? Jadi saudara 1 jam. Enggak perang-perang loh. Lo itu coba bayangkan saudara yang jadi pasukannya. Pasti mereka di belakang kan kasak-kusuk. Tapi enggak boleh. Cuman batin. Untungnya nurut. Paling mereka tuh batin gini. Jangan-jangan Pak Yosua ini ya enggak tahu mau apa ya. Makanya diputerin terus sampai dapat wangsit dari surga. Mungkin hari ke-7 Tuhan bilang, Joshua suruh mereka keliling 7 kali. 7 jam. Panas ya. Capek. 7 kali. 7. Setelah itu terakhir akhirnya pelampiasan. Nah sekarang boleh ngomong. Tapi cuman boleh ngomong sorak-sorai. Alkitab tidak menuliskan loh. Sorak-sorailah 1 menit. Kalau di gereja, mari kita beri kemuliaan selama 5 menit. Itu agak tahan 5 menit. 5 menit. Mereka ada dikasih tahu loh. Soraknya 1 kali roboh. Enggak. Coba dikasih tahu lah enak. Betul enggak? Coba Tuhan bilang begini, Ruth, kamu teriak deklarasi 1 bulan, setelah 1 bulan akan terbuka. Kalau Tuhan ngomong gitu aku pasti tekun. Masalahnya Tuhan enggak pernah ngomong. Jadi aku cuma suruh deklarasi tapi enggak tahu sampai kapan. Betul kan? Dan orang Israel disuruh puter
terus suruh sorak, enggak tahu berapa menit loh Bu, bisa aja sampai 3 jam loh, enggak tahu. Haleluya, kemenangan, Allah kita hebat, Allah kita dasar, toet. Orang Jericho mikir, edan, sarap semuanya ini gila. Teriak-teriak dari jam berapa ini enggak ada yang sesuatu. Tapi Alkitab menuliskan, akhirnya tembok itu roboh. Tuhan bilang, Anda mau memenangkan this season? Salah satu bentuk bertindak peperangan adalah mulut. Declare. Amin Bapak Ibu. Declare. Kuasanya sangat besar. Saya berdoa kita akan masuk Taman Eden. Amin ya. Kita akan masuk new season dengan kemenangan. Banyak mujizat-mujizat yang di luar dugaan yang akan terjadi buat saudara dan saya.